Definisi angket. Angket adalah suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapatkan jawaban. Dari Depdikbud 1975, angket adalah suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis juga. Dari Will Swinken 1987. Macam-macam angket. Dilihat dari cara memberikannya, angket dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu angket langsung, yang kedua angket tidak langsung. Dan dilihat dari strukturnya, angket dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama angket berstruktur, yang kedua angket tak berstruktur. Angket langsung yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang berisi tentang hubungan dengan responden, seperti berapa gajinya, jumlah anak, dan lainnya. Angket tidak langsung berupa pertanyaan tentang orang lain yang akan diisi oleh responden yang mengetahui tentang orang tersebut. Angket berstruktur yaitu angket tertutup atau angket berstruktur adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya, dengan cara memberi tanda silang atau tanda checklist. Selanjutnya, angket tidak berstruktur. Sementara yang disebut dengan angket tidak berstruktur adalah angket yang lebih sering digunakan untuk menanyai responden secara mendalam. Umumnya tipe angket ini lebih cocok digunakan untuk tipe pengambilan data wawancara atau informal. Berikutnya ada langkah-langkah penyusunan angket. Yang pertama, ada persiapan. Nah, persiapan ini mempersiapkan segala sesuatu tentang angket ini. Yang kedua, menentukan sasaran. Yang ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, menentukan jenis informasi yang dibutuhkan. Dan yang kelima, merancang bentuk-bentuk pertanyaan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Nah, kelima hal tersebut merupakan langkah-langkah dalam menyusun suatu angket. Petunjuk pengisian angket, yaitu yang pertama, tuliskan data diri pada tempat yang sudah disediakan. Jadi nanti di angket itu disediakan untuk menuliskan data diri. Yang kedua, beri tanda checklist pada salah satu kolom pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan kondisi saudara. Jadi, nanti dikasih pertanyaan pada setiap angket, di mana setiap pertanyaan itu ada kolom-kolom tertentu yang harus kita isi dengan menceklis salah satu kolom, dan dalam pilihan kolom tersebut terdapat pilihan, yaitu SS sangat siap, KS kurang siap, S siap, dan TS tidak siap. Kemudian, kita memilih salah satu kolom tersebut sesuai dengan kondisi kita, dengan menceklis salah satu kolom tersebut. Dan yang ketiga yaitu, setiap pertanyaan tidak ada yang kosong. Jadi setiap pertanyaan angket tersebut tidak boleh ada yang kosong, harus diisi semua pertanyaan dan diisi sesuai dengan kondisi kita. Yang keempat, bila telah selesai mengisi angket, harap segera dikembalikan kepada konselor atau siapapun yang telah memberikan lembar angket tersebut kepada kita. Berikut penjelasan dari tabel pengisian angket. Dari tabel ini dijelaskan petunjuk pengisian angket. Yang pertama, bacalah setiap pertanyaan, kemudian isi penilaian pada kolom sebelah kanan sesuai dengan yang dirasakan. Yang kedua, pengisian pada kolom penilaian menggunakan tanda checklist. Contoh, dalam tabel disebutkan aspek yang diminati yaitu, misalnya, saya menyukai pembelajaran IPS dengan menggunakan komik. Kemudian kita menjawab dengan mengisi salah satu kolom yang telah disediakan sesuai dengan kondisi yang kita rasakan. Contoh pilihannya yaitu, jika sangat setuju pada pertanyaan angket tersebut, maka yang di-checklist yaitu kolom SS. Jika tidak setuju yaitu kolom S, kemudian jika kurang setuju yaitu kolom KS, dan jika merasa tidak setuju maka checklist kolom TS dalam pilihan kolom angket tersebut.